Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Oke, kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih. Kenapa ya kota-kota kita kok rasanya makin panas? Dan yang lebih penting lagi, apa aja sih solusinya? Oke, kita mulai dari sebuah perasaan yang kayaknya hampir kita semua yang tinggal di kota besar tuh pernah ngerasain. Pernah nggak sih kamu ngerasa kota tuh kayak nyimpen panas gitu? Bahkan pas matahari udah tenggelam, hawanya tetap aja gerah. Nah, kalau kamu ngerasain itu, kamu nggak lagi halo kok. Fenomena ini ternyata ada namanya loh. Namanya itu efek pulau bahang perkotaan. Atau kalau istilah kerennya, Urban Heat Island, disingkat UHI. Gampangnya, ini kondisi di mana suhu di kota itu jadi jauh lebih panas dibandingin sama daerah pinggiran atau pedesaan di sekitarnya. Dan perbedaannya ini bukan main-main loh. Coba bayangin, riset dari BMKG dan BRIN nunjukin kalau suhu permukaan Jakarta aja itu udah naik 1,6 derajat Celcius dibanding zaman dulu, zaman kolonial. Wah, kerasa banget kan peningkatannya? Jadi pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya sebuah kota bisa berubah jadi pulau bahang kayak gitu? Nah, kita coba bedah satu-satu penyebabnya ya. Ada perumpamaan yang bagus banget buat ngegambarin ini. Coba deh bayangin kota itu kayak spons raksasa. Tapi bukannya nyerap air, spons ini malah nyerap panas matahari seharian penuh. Terus pas malam, panasnya itu dilepasin pelan-pelan. Kebayangkan kenapa malam-malam tetap gerah? Prosesnya itu bisa kita lihat ya, urutannya jelas banget. Semua berawal dari urbanisasi yang super cepat, yang bikin pohon-pohon dan lahan hijau makin sedikit. Nah, gantinya apa? Material-material kayak aspal dan beton yang doyan banget nyerap panas. Akibatnya, ya panasnya jadi keperangkap di kota dan suhunya susah banget buat turun. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Coba bandingin deh. Di satu sisi ada landscape alami. Pohon-pohon, tanaman, mereka itu punya sistem pendingin alami. Sebaliknya, di sisi lain ada material perkotaan, aspal, beton, kaca. Semua ini justru kebalikannya, mereka malah jago banget menyerap dan nyimpan panas. Oke, jadi ini masalahnya bukan cuma sekedar aduh gerah banget. Efek UHI ini dampaknya serius banget loh. Bisa kena ke kesehatan kita, ekonomi, bahkan lingkungan. Kalau ngomongin kesehatan, ya, panas yang berlebihan itu bisa bikin kita kena heat stress. Itu kondisi di mana badan kita udah kewalahan buat ngedinginin diri. Bisa dehidrasi juga atau gangguan napas. Dan gak cuma fisik loh, beberapa penelitian bahkan menemuin kalau panas bisa bikin kita jadi lebih gampang cemas dan emosian. Terus, dari sisi ekonomi gimana? Wah, kerasa juga. Kalau kepanasan, kan kerja jadi gak fokus, produktivitas turun. Di sisi lain, kita jadi makin sering nyalain AC kan? Ujung-ujungnya, tagihan listrik jadi bengkak buat kita semua. Faktanya, angkanya ini nggak main-main. Menurut sebuah laporan, Indonesia itu bisa rugi sampai 112 triliun rupiah gara-gara dampak perubahan iklim. Nah, si UHI ini jadi salah satu biang kreok yang bikin kondisi ini makin parah. Jadi, intinya apa? Ini bukan lagi masalah lokal satu kota aja. UHI ini juga bikin kualitas udara kita makin jelek dan jadi bagian dari masalah yang jauh lebih besar, yaitu perubahan iklim global. Tapi jangan pesimis dulu ya. Kabar baiknya selalu ada solusi. Ada kok cara-cara yang inovatif dan juga praktis buat bikin kota kita jadi lebih adem lagi. Nah, gambar ini nunjukin tantangan dan solusinya dengan jelas banget. Di satu sisi kita lihat peta kota Semarang yang padat banget sama bangunan. Di sisi lain, ada pemandangan alam yang hijau dan adem. Tujuannya sederhana banget. Gimana caranya kita bisa bawa lebih banyak ijo-ijo dari kanan ke kiri? Terus gimana caranya? Ada beberapa strategi jitu nih. Pertama, jelas perbanyak ruang terbuka hijau. Kedua, kita bisa pasang green roof atau atap hijau dan green wall atau dinding hijau di gedung-gedung. Dan yang ketiga, pakai material bangunan yang warnanya perang yang bisa mantulin panas. Istilahnya itu material dengan albedo tinggi. Oke, sekarang coba kita bayangin. Kalau semua solusi tadi digabungin, ini bisa jadi apa sih? Ini bisa jadi visi yang jauh lebih besar buat masa depan kota-kota kita. Iya, dengan perencanaan yang benar-benar mikirin iklim, kita itu bisa loh ngebangun kota yang gak cuma lebih sejuk dan nyaman buat ditinggalin, tapi juga lebih tangguh buat ngadepin tantangan perubahan iklim di masa depan. Dan ini bukan cuma mimpi kita sendiri. Usaha ini tuh sejalan banget sama tujuan global, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs.
Khususnya tujuan nomor 11, yang cita-citanya adalah menciptakan kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan bersama. Sebenarnya, kota yang kayak gimana sih yang kita semua pengen tinggali di masa depan? Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya. Dan coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar.